Halo, assalamualaikum guys. Siapa di sini yang memiliki penyakit asam urat tapi masih bingung tentang pantangan yang harus dihindari oleh penderita asam urat supaya asam uratnya itu tidak kambuh? Sebelum kalian lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Jadi banyak pasien-pasien di luar sana itu jika sedang kambuh asam uratnya itu sangat mengganggu sekali untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sederhana pun biasanya terganggu. Kalau ini dibiarkan lama-lama, itu bisa menyebabkan kalian menderita penyakit kronis jika tidak diobati dengan pengobatan yang baik. Kekambuhan asam urat itu bisa saja dihindari kalau kalian itu menjaga pola hidup sehat ataupun merubah pola hidup kalian menjadi lebih sehat dan juga menghindari pantangan-pantangan yang dilarang untuk penderita asam urat. Mengubah pola hidup dan menghindari pantangan untuk asam urat itu sangat penting. Di antaranya, yang pertama, itu menghindari makanan yang tinggi purin. Nah, apa pula itu purin? Nah, purin ini sebenarnya itu zat yang normal yang ada di tubuh manusia. Ini tidak berbahaya. Tubuh manusia sendiri itu memproduksi purin, tapi itu sedikit. Nah, tapi jika kalian mengkonsumsi makanan tinggi purin, nah kemudian kadar purin kalian itu meningkat ataupun tinggi, nah ini menjadi salah satu faktor kalian kambuh asam uratnya ya. Ketika kadar asam urat tinggi melebihi jumlah yang bisa diproses oleh tubuh, ini akan membentuk kristal pada persendian. Nah, kristal inilah yang menyebabkan nanti timbulnya bengkak, ya, nyeri di sendi, kemudian nyut-nyutan, ya pokoknya inilah penyebab mengapa sendi kita itu tidak nyaman. Ini dia contoh makanan yang bisa menyebabkan asam urat kalian naik. Jeroan, bisa hati, bisa usus, bisa organ dalam hewan lainnya ya. Jadi hindari makanan yang organ dalam. Kemudian daging berlemak. Bisa daging ayam, daging sapi, daging kambing. Nah, ini tetap bisa kalian makan, tetapi itu hanya 170 gram, itu dibagi dalam seminggu. Jadi bisa dimakan, tetapi sedikit jumlahnya. Kemudian lagi makanan laut. Bisa ikan teri, ya, kerang, ikan tuna, kemudian ikan makarel, sarden, kepiting, kemudian juga lobster, dan udang. Nah, makanan-makanan tadi itu makanan yang tinggi purin dibandingkan dengan makanan laut lainnya. Jadi kalian masih bisa mengkonsumsi makanan laut tersebut itu hanya 100 gram porsinya ya. Kemudian sayuran hijau seperti asparagus ya, kemudian kacang polong, kemudian kembang kol, jamur, dan bayam. Nah, biasanya asparagus dan bayam ini bisa menyebabkan serangan asam urat itu kambuh tiba-tiba. Nah, jadi kalian harus menghindari makanan-makanan yang tadi ya, sayuran yang saya sebutkan tadi, minimal kurang dari 5 kali dalam seminggu. Kalau bisa dihindari sama sekali, ya lebih bagus ya. Kemudian lagi makanan berlemak seperti gorengan, kemudian makanan cepat saji lainnya ya. Nah, inilah makanan-makanan yang harus kalian hindari ataupun yang harus kalian ingat jangan dimakan ya. Nah, nanti biasanya kalau sedang kambuh asam urat, pergi ke dokter dilarang makan ini ya itu nurut. Nanti setelah sehat ya makan lagi ya kambuh lagi ya. Kemudian selain makanan tadi, kalian juga harus menghindari minuman keras ya, minuman beralkohol ataupun minuman jenis lainnya ya. Kemudian juga minuman manis ataupun minuman kemasan manis yang mengandung gula buatan ataupun pemanis buatan. Dok, kok ini harus dihindari dok? Ya kalau kalian masih ngotot ataupun masih mau makan ataupun minuman tadi dikonsumsi, ya intinya asam urat kalian kambuh, bengkak sendinya, nyeri sendinya, susah gerak, susah jalan, intinya susah beraktivitas ya. Yang kedua itu jangan sampai kalian itu dehidrasi. Nah, tadi dilarang minuman beralkohol, minuman keras, ataupun minuman manis kemasan, bukan berarti kalian tidak boleh minum. Kalian masih boleh minum ataupun memang harus minum minuman putih ya, hanya air putih. Ini sangat bagus sekali untuk kalian yang menderita asam urat. Jadi jangan sampai kalian kekurangan minum sehingga kalian dehidrasi. Dok, kenapa tidak boleh dehidrasi dok? Kalau kalian kurang minum ataupun sedikit minum, kandungan asam di dalam tubuh kalian itu akan meningkat. Nah, kalau kalian itu dehidrasi. Jadi minuman apa yang disarankan dok? Jadi minuman yang bagus, yang mantap lah pokoknya ya, itu air putih ataupun air mineral, itu boleh kalian konsumsi. Asupan air yang cukup itu memperingan kerja ginjal. Kerja ginjal menjadi lebih efektif untuk membuang kelebihan asam urat dari aliran darah kemudian dibuang ke urin. Nah, jadi begitulah cara kerjanya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian kurangan cairan ataupun dehidrasi, kerja ginjal itu semakin berat ya. Kemudian asam urat itu susah untuk dibuang, kemudian dia akan menumpuk di darah.
Jadi jangan malas minum buat kalian, jangan sering menahan haus. Jika perlu, jika berpergian itu bawa botol ataupun bawa minuman kemasan ya. Yang ketiga itu jangan pernah kalian lewatkan waktu makan ya. Tadi yang poin pertama saya jelaskan untuk menghindari makanan tinggi purin bukan berarti kalian tidak boleh makan. Bukan berarti kalian harus berpuasa ya. Jadi kalian tetap harus mengkonsumsi makanan. Jangan lewatkan jam makan, karena apa? Jika kalian melewatkan jam makan, itu justru bisa meningkatkan kadar asam urat kalian. Nah, ketika Anda tidak makan dalam waktu lama, kemudian produksi zat keton di dalam tubuh Anda itu akan meningkat. Kalau zat keton di dalam tubuh kalian itu banyak ataupun meningkat, pembuangan asam urat itu menjadi lebih sulit, menjadi lebih susah. Kalau pembuangan menjadi sulit dan menjadi susah, tentu saja pada akhirnya asam urat di tubuh kalian itu akan meningkat. Yang keempat, pantangannya itu malas bergerak. Jadi bagi orang yang malas bergerak, kemudian suka tidur-tiduran, suka duduk-dudukan, ya, rebahan lah intinya, malas berolahraga, ini termasuk pantangan untuk kalian yang menderita asam urat. Jadi kalau kalian memiliki kebiasaan seperti ini ya, malas-malasan, ya, nonton TV, ya intinya tidak bergerak lah atau tidak beraktivitas. Nanti kalori yang kalian punya ya, ataupun yang kalian miliki setelah makan itu kan tidak akan terbakar, tidak akan terpakai, sehingga penumpukan lemak itu semakin menjadi-jadi, sehingga berat badan kalian semakin bertambah. Ini akan memperburuk kondisi kalian jika memiliki asam urat. Jadi faktor resiko untuk terkena asam urat walaupun belum terkena ini bisa menjadi lebih tinggi jika kalian memiliki berat badan yang tidak sehat ataupun berlebih. Kemudian juga untuk yang sudah terkena, kemudian sekarang sedang tidak kambuh, ini jika kalian masih bermalas-malasan, ini untuk terserang lagi itu lebih tinggi ya. Jadi yang memiliki berat badan berlebih walaupun kalian belum kena itu jangan dianggap remeh ya. Bisa kapan saja kalian diserang dengan asam urat ini ya. Dok, saya kan lagi asam urat nih, sendinya nyeri, sendinya bengkak, gimana mau olahraga? Ya memang sedang kena serangan asam urat itu tidak disarankan olahraga ya. Gimana mau olahraga, bergerak aja susah ya, bergerak aja nyeri. Jadi kalau kalian berolahraga sedang kena serangan asam urat ya semakin parah, semakin bengkak, semakin nyeri ya. Jika kalian masih menderita asam urat, sesekali lakukanlah peregangan dengan lembut, dengan ringan ya, untuk melemaskan otot-otot. Kemudian jika kalian nyerinya sudah hilang, benar-benar hilang, lakukanlah olahraga dengan efektif. Rajinlah berolahraga mulai sekarang. Yang kelima itu jangan minum obat-obatan tanpa resep dokter ataupun tanpa anjuran dokter ya. Karena ada beberapa obat yang bisa meningkatkan kadar asam urat kalian di dalam darah. Kemudian memang ada beberapa obat juga bisa memperburuk kondisi asam urat kalian. Jadi jika kalian ingin mengkonsumsi obat, konsultasikanlah dulu ke dokter terdekat ataupun ke dokter kalian. Jadi jangan sembarangan mentang-mentang kemarin berobat dikasih obat ini kemudian kalian beli sendiri. Nah ini sebagusnya kalian konsultasikan dulu ya. Jadi jika kalian benar-benar ingin hidup tenang, ingin hidup damai tanpa rasanya nyeri ya, tanpa ada rasanya ingin kekambuhan asam urat itu menyerang, jadi biasakanlah pola hidup sehat, kemudian patuhi pantangan-pantangan tadi ya. Jangan dianggap sepele, walaupun sekarang kalian tidak terkena, mungkin kalian besok akan terkena lagi. Jadi jangan dianggap remeh. Saya sudah sembuh dok, saya nggak bakal kambuh lagi. Nah jangan ya. Semoga penjelasan saya bermanfaat, semoga selalu menginspirasi kalian, semoga selalu mengedukasi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Nantikan terus video-video kami selanjutnya. Selalu jaga kesehatan. Terus support channel ini. Salam sehat.